Halo Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Selamat datang, welcome. Terima kasih kamu udah klik lagi video ini ya Sagittarius. Kita kembali lakukan general reading. Ini adalah untuk energi misteri. Misteri kebenaran tentang si dia yang terungkap, yang tersingkap, terbuka dan jelas gamblang gitu ya. Sagittarius, ini bisa saja hanya memang energi kamu sendiri, tetapi bisa juga ini energi Sagittarius di luar sana. Seseorang yang terkoneksi dengan Sagittarius, kita akan coba tarik juga energinya. Ini banyak orang. Bahkan bisa vice versa, bisa kebolak-balik dan ketukar-tukar ya. Jadi tidak semua cerita akan sama, persis gitu. Bisa mungkin beberapa part dari video ini yang akan cocok. Tapi bisa juga tidak cocok sama sekali. Oke, Sagittarius personal reading berbayar, silahkan. Kamu bisa langsung chat WhatsApp adminnya saya. Di situ nanti akan ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih gitu ya. Misteri kebenaran tentang si dia yang tersingkap. Siapakah si dia? Nanti kamu akan tahu sendiri. Bisa kamu sendiri, ternyata bisa juga orang yang terkoneksi dengan kamu, di sekitar kamu. Bisa pasangan, bisa juga seseorang yang selama ini pendekatan ke kamu. Ya, banyak ya, kamu sesuaikan saja. Sagittarius, kita coba ambil, kita tarik energinya. Kartu yang pertama di sini muncul Ace of Swords, Two of Vessel. Oke, Queen of Vessel, Strength, Ace of Pentacles, The Emperor, dan satu kartu kita lihat ada The Empress, The Emperor, The Empress, pasangan ya. Memang bacaan ini tidak terfokus apakah untuk single atau couple, jadi kita tinggal membaca situasinya saja dan menyesuaikan sendiri karena ini bacaan umum general reading. Baik, Sagittarius. Yang saya lihat beberapa Sagittarius di sini terkoneksi dengan seorang Aries. Ada juga yang terkoneksi dengan seorang Leo. Ada beberapa Cancer juga yang saya lihat di sini. Cancer, Leo, Aries. Baik, Sagittarius. Situasinya bisa dibilang cukup banyak masalah gitu orang ini. Cukup banyak masalah, tapi dia berusaha tegar, dia berusaha tampil kuat, bisa menghadapi. Sosok yang saya lihat, dia berusaha untuk sabar menunggu, sabar menaklukkan sesuatu, sabar menghadapi sesuatu. Kalau kita flashback dari orang ini, saya rasakan dia memang ada drama percintaan yang cukup menguras hati, membuat dia sedih, membuat dia galau. Ya, di energi Ace of Swords dan Two of Vessel, sebenarnya ini adalah pilihannya sendiri gitu loh. Dia memang memilih pasangannya, memilih situasinya, memilih sebuah hubungan. Tetapi dia merasa hubungan ini ternyata tidak tepat buat dia. Ya, dia pengen bahagia, oke, dia pengen bahagia, tapi ternyata yang dia dapatkan bukanlah kebahagiaan, tetapi yang dia dapatkan adalah kegalauan, kesedihan. Banyak drama-drama percintaan dalam relationshipnya dia Sagittarius, yang tapi dia di depan orang itu berusaha untuk sabar, berusaha tegar, berusaha untuk menghadapi itu gitu loh, berusaha untuk ya everything's gonna be okay gitu. Semuanya baik-baik saja. Kemudian ada kartu Ace of Pentacles, The Emperor, dan juga ada kartu The Empress. Ya, bisa saja ini adalah sebuah situasi dari pasangannya dia yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Kalau ini seorang wanita, ya, Sagittarius, kalau dia yang terkoneksi dengan kamu ini adalah seorang wanita, saya lihat bisa saja dia dalam situasi hamil, akan mendapatkan momongan kayak gitu. Dia membutuhkan perhatian. Tapi kalau ini adalah seorang pria yang terkoneksi dengan kamu, Sagittarius, saya lihat dia punya pasangan yang sedang hamil, yang sangat membutuhkan perhatiannya dia kayak gitu.
energi The Emperor ini membuat dia akhirnya harus tetap bertahan di situasinya. Oke, kita akan coba lihat lebih dalam, kita akan coba lihat lebih jauh, lebih detail ya tentang situasi ini, Sagittarius. Oke, ada The Tower, Queen of Swords, The Fool, kemudian Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, The Chariot, dan Ten of Cups. Yang saya lihat memang ada sebuah hubungan yang menurut dia dibangun dalam dari pondasi yang nggak settle ya, pondasi rapuh, dan dia merasa bahwa it's over gitu loh. Hubungan relationshipnya dia itu tidak bisa bertahan lama. Maka dia seperti mengambil keputusan seperti ini, Sagittarius. Dia mengambil keputusan untuk pergi, untuk mencoba membuka lembaran baru, menikmati hidupnya. Tapi dia tidak bisa lakukan karena energi The Fool di sini ada sosok anjing yang memanggil kembali ya. Dia berusaha untuk pergi, dia berusaha untuk kayak ya membuka lembaran baru lah, menyelesaikan hubungan yang rapuh itu. Ibaratnya dia udah nggak mau lagi terikat. Tapi di sini ada sosok anjing yang manggil dia nih. Sosok anjing ini bisa saja dari keluarganya dia, karena di sini ada Ten of Pentacles. Dia dipanggil lagi, akhirnya dia kembali lagi ke situasinya yang lama, ya kan? Karena faktor uang. Saya lihat di sini. Seperti ini tentang kesepakatan untuk bertahan dengan status ya, tapi berdasarkan uang, materi, jabatan, pekerjaan yang layak, kendaraan juga bisa. Wow. Oke, ini sepertinya tentang nama baik ya guys. Nama baik seseorang yang dipertaruhkan di sini. Jadi apabila Sagittarius terkoneksi dengan orang ini sepertinya berkomitmen dengan pasangannya, tetapi kemudian menyadari bahwa ini bukanlah yang terbaik. Ketika dia berusaha pergi, ketika sudah mencoba untuk menata ulang kehidupannya, ada semacam dealing yang dia buat dengan pasangannya dan keluarga besarnya. Karena mungkin keluarga besarnya itu dari strata sosial yang menengah ke atas gitu loh. Ada posisi, ada jabatan, ada nama baik, ada pride yang dipertaruhkan. Jadi yang saya lihat, dia mendapatkan banyak duit dari kesepakatan itu. Oke, asalkan dia mau bertahan, nggak ninggalin pasangannya. Karena di sini situasinya dia dalam kondisi berbadan dua. Dia harus mau mengakui pasangannya dan calon anak yang ada di pasangannya. Apakah itu memang anaknya atau tidak? Tidak terlihat di sini, tetapi di sini adalah tentang nama baik, pride, jabatan, pengaruh. Oke. Duit di sini banyak berperan. Bisa buat beli kendaraan, bisa buat beli pesawat jet kayaknya Sagittarius. Atau ada hal-hal materi yang dinikmati oleh Sagittarius dari kesepakatan ini. Ya, bukan Sagittarius, tapi orang yang terkoneksi dengan Sagittarius. Tapi bisa juga ini energinya Sagittarius ya kan? Baik, kita lihat lebih jauh lagi apa yang terjadi. Misteri kebenaran tentang si dia yang terungkap. Ada Queen of Staves, ada The Devil. Lalu juga di sini muncul ada The High Priestess. Ada Nine of Swords. Dan Ten of Swords. Oke. Di sini Four of Vessel. Ya, sebuah tawaran ya yang saya lihat di sini memang. Ini semacam sebuah tawaran yang diberikan, tawaran kesepakatan. Ya, awalnya mungkin dia nggak berminat, maksudnya dia itu nggak tahu harus berbuat apa, tetapi dia juga tidak bisa pergi. Akhirnya dia hanya diem, dia nggak bisa berkata iya dan tidak. Sebenarnya kalau di sini kesepakatan yang saya lihat itu dia tidak berkata iya atau tidak, hanya saja ini mengalir begitu saja.
Dia mau pergi tapi dia nggak bisa pergi karena sebuah keterikatan gitu ya. Sebuah pride, harga diri, nama baik, tentang jabatan, tentang wewenang dan lain sebagainya gitu. Oke. Di saat sebenarnya dia itu udah sangat yakin, seyakin-yakinnya kalau pasangan yang bersama dia itu tidaklah pasangan yang terbaik buat dia. Dia udah punya keputusan sebetulnya, dia udah punya sikap gitu loh. Karena ada energi The Hermit, dia udah tahu jawabannya bahwa dia akan pergi. Tetapi karena dia dipanggil kembali, ya, dipanggil kembali, bisa saja pasangannya atau keluarganya memohon-mohon dia untuk tetap bertahan. Dia di sini juga sebenarnya dalam situasi yang berpikir terus. Akhirnya apa yang bisa dia lakukan adalah mengikuti intuisinya. Dia di sini mengikuti intuisinya. Dia mencoba untuk mengikuti alur. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi dia mengikuti saja jalan cerita yang dipersiapkan oleh pasangannya atau keluarga pasangannya. Oke. Nine of Swords dan Ten of Swords ini adalah tentang pengkhianatan. Mungkin bisa saja ini ada perselingkuhan entah apa, cinta segitiga. Pasangannya ini berbadan dua karena orang lain, bukan karena dia. Bisa juga seperti itu. Ini menjadi beban berat loh. Beban pikirannya dia setiap malam, Sagittarius, hampir nggak bisa tidur setiap malam. Karena ada rasa sakit, ada kecewa, ada sedih. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ini semacam dia udah terjebak di dalam sini ya. Dia udah terjebak di dalam sini. Mari kita lihat Sagittarius. Kita lihat, ada Seven of Cups. Ada Death. Oke. Eight of Wands. Five of Pentacles. Four of Pentacles. Ya, tahu sebabnya kenapa dia nggak ngasih jawaban, karena dia kesulitan finansial. Ada semacam dia struggle di urusan finansial. Makanya ketika ada kesepakatan ini, dia diminta untuk bertahan. Entah ini dia punya usaha misalnya, ternyata usahanya itu pailit, atau mungkin ada hal-hal masalah yang terkait dengan finansialnya. Dia berusaha untuk mempertahankan finansialnya di sini. Di Four of Pentacles. Tapi dia seperti harus bertahan di sebuah situasi. Justru situasi itu yang membuat dia jadi akhirnya stabil secara finansial. Kalau duitnya ketolong gitu lah, kalau materi dia ketolong gitu. Cuman di sini yang nggak ketolong itu adalah hati dan pikirannya dia, karena dia seperti dijebak di situ ya. Oke. Di Seven of Cups dan juga ada Death. Ini sebenarnya dia udah berubah lah, udah berubah rasa, udah berubah pikiran. Perubahan yang sangat signifikan, yang sangat mendadak dan mengejutkan. Ya, saya melihat ini semacam jebakan memang. Orang ini dijebak untuk menjalani hal yang tidak dia lakukan. Energi The Hermit-nya muncul lagi. Energi The Hermit-nya muncul lagi. Keputusan bijak yang dia coba ambil, dia lebih banyak sendiri sih di sini saya lihat, lebih banyak merenung, lebih banyak sendiri. Kayak gitu. Ini adalah misteri kebenaran tentang dia yang tersingkap. Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, tetapi seseorang ini terkait dengan kamu Sagittarius. Ini bisa siapa saja yang ada di sekitar kamu, bahkan juga bisa tidak menutup kemungkinan ini adalah Sagittarius sendiri. Baik, kita hanya sekedar tahu, ini fun reading, silahkan di like, subscribe, klik loncengnya, saya rasa cukup ya. Kita ketemu di energi pembacaan yang lain, bye-bye.